Ya, izin untuk merekam kegiatan web hari ini. Oke, kalau gitu, saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang bagi rekan-rekan, Bapak, Ibu, mahasiswa UT semuanya. Siang, Pak. Malam, Pak. Ya, kita sedikit santai tapi serius ya untuk kegiatan kali ini. Jadi nggak perlu terlalu fokus pada mata kuliah atau karya ilmiahnya. Sekalian kita sharing-sharing juga di sini. Nah, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan atau memprioritaskan waktunya untuk mengikuti tutorial web kedua kali ini. Nah, pada kegiatan kali ini rencananya kita akan membahas tugas 1 yang telah dikerjakan Bapak Ibu, lalu kita akan review tugas satunya mengenai apakah tugas Bapak Ibu sudah sesuai arahan atau belum, kemudian kita akan mulai masuk ke pembahasan tugas kedua, yaitu tentang mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Dan itu kita mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yang ada di laman LMS di kegiatan belajar 1. Nah, kemudian untuk setiap penugasan ini, memang untuk karya tulis ilmiah itu tidak ada penilaian, karena nanti penilaiannya di akhir di tugas 3 atau tugas 4. Nanti saya coba cross check lagi apakah kalau nggak salah sih di tugas 4 terakhir ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan karya ilmiahnya. Dan itu pun ada beberapa penilaian seperti kesesuaian dengan kerangka kerangka karya ilmiahnya, kemudian cara mengutipnya, lalu keterhubungan antara judul dan isinya, lalu beberapa hal terkait plagiarisme. Nah, ini salah satu poin penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu proses mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Nah, biasanya kan data-data atau referensi yang Bapak Ibu gunakan itu pasti bersumber dari referensi. Nah, data tersebut atau pernyataan tersebut kita kutip. Nah, cara mengutipnya pun ada 2 jenis ya. Pertama kita bahas tentang mengutip dan menuliskan sumber kutipan dulu. Setelah itu kita mulai kembali ke tugas 1 lalu ke tugas 2. Ada kira-kira bisa disepakati Bapak Ibu? Iya, Pak. Bisa, Pak. Baik. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Nah, di sini kita bahas mengenai kutipan. Pertanyaan utamanya itu adalah apa dan mengapa. Kutipan ini adalah pernyataan, gagasan, pendapat, pemikiran, atau temuan ahli atau orang lain yang digunakan untuk membandingkan, memperkuat, atau menolak pendapat atau pemikiran penulis sebagai pengutip. Nah, di sini posisi kita adalah sebagai penulis. Jadi nanti kutipan yang kita ambil itu akan kita gunakan untuk membandingkan, memperkuat, atau bahkan menolak pendapat kita terhadap penelitian yang kita lakukan. Misalnya penelitian yang Bapak Ibu kerjakan di mata kuliah PKP. Nah, contohnya adalah pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh. Itu adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Kemudian pembelajaran online ini dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh, tetapi sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta-merta dapat diklaim telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini diambil dari salah satu tulisan, penulisnya itu adalah Delawati pada tahun 2019 di halaman 16 sampai halaman 18. Nah, contoh kutipan ini adalah kutipan yang bisa dianggap kutipan tidak langsung karena tidak sesuai dengan apa yang tertera di sana. Nah, jenis kutipan ini saya rasa lebih baik dibandingkan kutipan langsung yang kita itu hanya copy lalu paste dari pernyataan referensinya, terus kita cantumkan kutipan itu kita ambil dari mana. Nah, untuk proses kutipan langsung itu, untuk kutipan langsung dan tidak langsung akan kita bahas sekarang ya. Nah, untuk pengutipan secara langsung itu adalah kita mengutip apa adanya dari sumber kutipan tanpa ada perubahan sama sekali. Nah, untuk kutipan langsung ini sebaiknya dihindari karena nanti pada saat pengecekan
kemiripan tulisan Bapak Ibu atau tulisan karya ilmiah siapapun, nah ini akan berpengaruh terhadap persentase kemiripan tulisan tersebut dengan referensi yang terdaftar di database. Atau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada yang istilah namanya Turnitin. Itu salah satu aplikasi untuk memeriksa tentang kemiripan atau plagiarisasi dari suatu tulisan. Nah, kemudian ada jenis kutipan yang kedua, yaitu kutipan tak langsung. Nah, untuk kutipan jenis ini, kita mengutip sumber kutipan dan mengungkapkan dengan rumusan bahasa sendiri atau bahasa kita sendiri sesuai pemahaman kita terhadap pernyataan atau kalimat yang terdapat pada kutipan pada referensinya. Atau prosesnya kita sebut proses parafrase. Nah, dalam kutipan tidak langsung ini kita bisa menghilangkan bagian kalimat atau penjelasan yang tidak pentingnya. Misalnya ada suatu kalimat dengan kedudukannya SPOK. Nah, keterangannya bisa kita hapus. Yang kita ambil itu hanya subjek, predikat, dan objeknya saja. Lalu proses penghilangan informasi yang tidak penting itu tanpa mengubah makna atau maksud dari isi kutipan tersebut. Nah, misalnya dalam referensi itu terdapat pernyataan seperti kegiatan belajar online itu diminati banyak siswa, namun kegiatan ini dapat mengalami beberapa hambatan. Contohnya adalah jaringan yang buruk atau kemampuan perangkat yang dimiliki masing-masing siswa. Nah, dari pernyataan itu, kita ambil poin pentingnya saja. Misalnya kegiatan online ini cukup diminati oleh sekian banyak siswa dengan beberapa kondisi. Nah, beberapa kondisinya ini kita anggap adalah rangkuman dari kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya yang tadi antara jaringan yang kadang tidak stabil ataupun perangkat yang dimiliki oleh siswanya. Nah, lalu yang kedua kita di sini ada proses untuk membuat kutipan ya. Kutipan langsung itu ada beberapa jenis. Yang pertama kita anggap kutipan langsung yang pendek dan kutipan langsung yang panjang. Nah, untuk kutipan langsung yang kalimatnya pendek, itu sumber tulisannya disatukan atau sejajar dengan teks. Misalnya, kita mengutip suatu pernyataan yang pernyataannya itu ringkas. Seperti kegiatan online adalah kegiatan pembelajaran online itu adalah kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, hanya seperti itu kalimatnya, maka sumber kutipannya kita simpan di belakang kalimat. Lalu kutipannya itu kita gunakan tanda petik. Nah, kemudian penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal ataupun di akhir tulisan. Nah, maksud di awal dan di akhir itu bisa ketika kita tuliskan di akhir misalnya pernyataannya dulu, setelah itu baru sumber tulisannya. Misal seperti tadi Belawati tahun 2019 atau kita bisa tulis di awal, misalnya Belawati 2019 lalu tanda petik isi kutipannya. Nah, ini contohnya ya. Interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Interaksi dalam pembelajaran online, demikian Belawati pada tahun 2019 pada halaman 49. Nah, ini kutipannya yang kita ambil dari pernyataan atau tulisan milik Belawati, dipengaruhi oleh jenis teknologi dan media pembelajaran yang digunakan. Nah, bagian ini diambil langsung dari referensi yang ditulis oleh Belawati tadi. Nah, ketika kita mau ini contoh kutipan dengan sumber penulisnya itu kita simpan di depan. Tapi kalau misal mau kita simpan di belakang, bisa kita ubah pembelajaran online. Nah, ini pernyataannya dulu, lalu di akhir kita tulis dalam kurung Belawati tahun 2019 halaman 49 seperti itu. Nah, adapun untuk penulisan kutipan langsung yang cukup panjang, misalnya kita mengutip suatu paragraf. Nah, kutipannya itu ditulis secara terpisah dari teksnya. Kemudian penulisan kutipan dibuat menjorok ke dalam. Jadi kutipannya itu seperti membuat suatu paragraf baru. Kita tulis nama sumber referensinya, lalu ada kutipannya dalam format khusus. Lalu antar spasinya berupa spasi yang tunggal. Kalau biasanya kita menulis untuk karya tulis ilmiah itu bisa spasinya 2 atau misal 1,5. Nah, untuk kutipannya ini kita ambil 1 spasi saja.
Lalu kutipannya tidak menggunakan tanda petik, beda dengan kutipan langsung yang pendek tadi. Karena ini dalam suatu rangkaian kalimat yang panjang, jadi kita hilangkan aja tanda petiknya, nggak perlu pakai tanda petik. Kemudian sumber kutipannya itu ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, nah tanpa perlu menyebutkan nomor halamannya. Itu perbedaannya. Lalu yang terakhir, nah untuk kutipan tak langsung, nah penulisan kutipan tidak langsung ini diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Misalnya seperti yang tadi, interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dalam pembelajaran online. Nah, yang kita tulis hanya nama penulisnya saja, Belawati, lalu tahun terbitnya 2019. Seperti itu. Nah, kebetulan untuk tugas duanya belum saya periksa secara mendalam ya Bapak Ibu. Jadi sekalian setelah ini kita mulai bahas tugas 1 yang telah Bapak Ibu kerjakan, lalu kita lanjut ke tugas 2 seperti itu. Ya. Oh ya, untuk Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan aja ya, tidak perlu via chat. Untuk yang sudah bertanya via chat nanti saya coba bacakan saja jika itu memuat pertanyaan. Oh ya, untuk kehadiran kita sengaja tidak mencantumkan link presensi karena kehadiran Bapak Ibu sudah langsung terpantau di Microsoft Teams-nya. Jadi nanti pihak UT pun bisa langsung memantau bahwa Ibu atau Bapak hadir pada webnya atau tidak, seperti itu. Nah, baik, untuk yang pertama kita coba cek tugas 1 dulu ya Bapak Ibu. Tugas 1 ini sudah saya unduh atau sudah saya download dari LMS-nya. Yang pertama untuk tugasnya Bu Arohma, ini ya, kita cek kebetulan saya rasa belum semua memahami apa maksud dari tujuan tugas satunya. Nah, di sini yang diminta itu adalah penentuan judul, kemudian kerangkanya, lalu beberapa rangkuman dari referensi yang akan Bapak Ibu gunakan dalam penulisan karya tulis ilmiahnya ya. Nah, untuk judulnya punya Kak Arohma ini adalah upaya peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia kelas 2 di SD Negeri 19 Muara 2 dengan menggunakan metode pemberian tugas. Nah, sudah cukup rinci ya, mulai dari tujuannya, kemudian subjek penelitiannya, hingga metode yang digunakan. Nah, rumusan masalahnya sudah ada, kemudian rangkuman referensinya yang diambil adalah yang pertama buku yang ditulis oleh Heri Hernawan mengenai pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD dari Universitas Terbuka. Kemudian yang kedua, ini buku dari UT juga mengenai perkembangan peserta didik. Lalu yang ketiga ada hubungannya dengan PTP dan PTK mengenai panduan pemantapan dan kemampuan profesional. Lalu yang keempat dan kelima dari UT juga tentang pemantapan kemampuan profesional, PKP dan penelitian tindakan kelas PTK. Nah, kemudian untuk artikel atau jurnalnya, nah di sini
lebih ditekankan bahwa yang dikutip itu adalah jurnal ilmiah atau artikel ilmiah yang tercantum dalam jurnal ilmiah, seperti itu Kak Rohma. Jadi bukan berarti penulisan atau mengutip sumber dari web itu tidak diperbolehkan, boleh-boleh saja, namun lebih diprioritaskan ketika untuk mengutip dari jurnal atau artikel yang terakreditasi. Nah, contohnya untuk yang pertama diambil dari Wikipedia. Nah, ini apa ya? Untuk karya ilmiah itu sangat ibaratnya kurang disarankan mengutip sumber dari Wikipedia. Karena Wikipedia itu salah satu web atau situs yang bisa diubah oleh siapapun. Nah, jadi sebisa mungkin untuk Wikipedia harap dihindari dan bisa dicari referensi yang lainnya ya untuk Bu Arohma. Kemudian untuk web yang lainnya, diharapkan juga untuk menghindari web yang bersifatnya itu dari blog, contoh blogspot atau yang lainnya. Karena beberapa blog itu kadang artikel yang dimuat di sana itu bisa tiba-tiba dihapus atau tidak tersedia. Contohnya untuk yang kedua ini, saya coba akses laman atau situsnya, ternyata sudah dihapus, seperti itu Ibu Arohma. Lalu untuk yang lainnya, apabila memang tidak ditemukan referensi lain selain dari web, itu diperbolehkan saja. Dan ini sudah sesuai ya, ada tanggal aksesnya atau waktu aksesnya kapan. Nah, lebih diharapkan lagi untuk pengutipan referensi dari web itu yang ibaratnya dia itu punya domain yang jelas seperti ini ya, ejournal.com, ataupun penyedia web yang lain yang sudah cukup terkenal atau punya nama seperti. Nah, kemudian untuk kerangkanya ini sudah cukup sesuai ya. Kita punya pendahuluannya ini terdiri atas latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Lalu ada kajian pustakanya. Nah, kebanyakan referensi-referensi yang akan Bapak Ibu gunakan itu digunakan dalam penulisan pendahuluan, kemudian kajian pustaka. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa nanti referensinya itu digunakan sebagai metode atau pada proses pelaksanaannya. Nah, adapun ketika hasilnya itu sesuai dengan referensi atau bertolak belakang dengan referensi yang Bapak Ibu gunakan, itu bisa dicantumkan juga di bagian hasil dan pembahasan. Nah, sedangkan untuk kesimpulan dasarnya itu murni dari hasil penelitian atau PKP PTK yang Bapak Ibu kerjakan di sekolah, seperti itu. Nah, jadi untuk koreksinya, khusus untuk Bu Arohma, referensi dari artikel atau jurnalnya mohon dicari lagi mengenai kegiatan atau metode yang berhubungan dengan judul penelitiannya. Seperti itu Bu Arohma. Iya Pak. Apakah Bu Arohma? Iya Pak. Ya. Bagaimana Pak? Untuk masukannya itu ya, yang paling utama adalah referensi jurnalnya mohon dicari lagi, khususnya menghindari referensi dari Wikipedia dan blog, itu Bu Arohma. Iya Pak. Nah, kebetulan kan untuk tugas 1 ini, tugas 1, tugas 2 itu masih belum ada penilaian. Jadi penilaiannya itu diberikan ketika tugas 4 atau draft karya ilmiahnya. Ini masih ada untuk melakukan perbaikan ya, untuk juga untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Untuk itu, apakah ada yang ditanyakan dulu Bu Arohma? Pak, mohon diulang Pak yang apa namanya? Yang tadi Pak, sinyalnya Pak. Sinyal. Ya. Intinya untuk Bu ya. Lalu untuk artikel atau jurnalnya, nah ini Ibu mengutip dari Wikipedia dan Blogspot.
Nah, sebisa mungkin untuk referensi di karya ilmiah itu tidak mengutip dari Wikipedia dan Blogspot ya, utama. Ibu mau referensi dari jurnal atau artikel ilmiah yang terakreditasi, Ibu. Ya, mungkin Bu Aroma terkendala sinyal ya. Kita coba lanjut untuk tugas yang lain ya. Nah, kita lanjut untuk tugas Bu Eli. Nah, di sini sudah sesuai dengan arahan ya Ibu Eli. Saya cek referensinya itu valid semua. Nah, saya ambil mulai dari judul artikelnya dulu Bu Eli. Yaitu upaya meningkatkan hasil belajar matematika dalam materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pengenalan konsep secara konkret pada siswa kelas 6 SD BOPKRI Gondolayu Yogyakarta. Nah, rumusan masalahnya sesuai dengan judul. Kemudian referensi yang Ibu gunakan pun, ini saya cek untuk artikelnya semua terakreditasi dan terdaftar ya Bu. Nah, kemudian metode yang digunakannya ada RME, Realistic Mathematics Education. Ya, cukup bervariasi. Dan ya, nama jurnalnya sudah ya masing-masing jelas ya. Kemudian penulisnya pun sudah ada. Dan tahun terbitnya memang disarankan 5 tahun terakhir. Tapi itu hanya disarankan, lebih baik seperti itu. Tapi ketika kita hanya mendapati referensi yang misalnya masih dalam rentang 10 tahun terakhir, itu tidak dipermasalahkan, masih relevan dengan penelitian kita pada hari ini, seperti itu Bu. Nah, kemudian untuk rangkuman-rangkumannya ini kebetulan saya masih belum mencocokkan dengan referensi aslinya. Namun referensi asli yang Bu Eli kutip ini sudah saya dapatkan sebagian ya. 1, 2, 3, sudah ada 5-5-nya. Jadi nanti bisa saya cek lagi dan pastinya referensi yang Bu Eli gunakan ini nantinya akan dipakai untuk karya ilmiah yang akan dijadikan prasyarat untuk kelulusan PGSD-nya, seperti itu. Nah, kemudian untuk judul bukunya, ini ada beberapa dari universitas terbuka, jadi saya anggap sudah sesuai dengan ketentuannya ya Ibu. Artinya kebetulan saya nggak bisa langsung cek ke bukunya, jadi saya percayakan untuk Bu Eli dan Ibu Bapak yang lain ketika mengutip referensi dari universitas terbuka itu sudah pasti valid dan relevan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kerangka penulisannya, ya ini secara garis besarnya boleh dicantumkan. Ada bagian pendahuluan, kemudian bagian isinya itu meliputi hasil belajar tentang bilangan bulat, pengenalan konsep secara konkret, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, lalu daftar pustaka. Nah, ya masing-masing orang punya rencana kerangka kepenulisan yang berbeda-beda. Ada yang dibuat secara sederhana ataupun secara mendetail, dan itu tidak salah ya, masing-masing bisa menyesuaikan. Nah, untuk kedepannya bisa kita sesuaikan juga dengan pedoman untuk penulisan karya ilmiah yang ada di kegiatan belajar 1. Nah, jika ada waktu lebih nanti bisa kita bahas juga ya mengenai kerangka kepenulisannya. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau didiskusikan buat Bu Eli? Kerangkanya itu apakah seperti yang di tugas 3 ya Bapak ya? Yang benar. Ya, jadi lebih mendetail lagi dan disesuaikan dengan konten atau isi yang akan dicantumkannya Bu Eli. Kan yang Bu Eli cantumkan di sini masih secara garis besarnya. Dan ini pun bukan berarti yang Ibu Eli tuliskan itu salah atau tidak sesuai. Hanya lebih dibuat rinci lagi seperti itu, Bu. Oke, baik Bapak. Kalau dengan PKP itu beda, misalnya kerangkanya maksudnya Bapak. Kalau
PKP itu kan agak rinci ya, misalnya bagian pendahuluan itu apa-apa saja gitu. Lalu kalau kemarin kan saya melihat jurnal itu hanya bagiannya hanya sedikit-sedikit, jadi kemarin tuh karena masih bingung kerangkanya itu yang seperti apa, jadi saya hanya melihat dari jurnal itu kok hanya pendahuluan cuma sedikit, langsung nanti bagian isi. Jadi kemarin sepenangkapan saya seperti yang di jurnal itu Bapak. Jadi mohon maaf kemarin kalau untuk yang karil ini memang saya masih agak bingung dengan kerangkanya. Gitu, Ya, Pak. Ya. kita ya di sini. Saya pun masih belum begitu memahami secara matang untuk kerangka kepenulisannya seperti apa, karena untuk kerangka kepenulisan setiap kampus itu biasanya berbeda. Kebetulan ketika saya mempublikasikan jurnal dulu selama masa perkuliahan, ya agak sedikit berbeda dengan format yang diberikan oleh pihak UT seperti itu. Jadi kita saling mengingatkan aja Ibu, seperti itu. Jadi nanti mengenai apakah perlu ada hal-hal yang diperinci atau sudah cukup secara umum seperti ini, itu bisa kita bahas kemudian seperti itu, Bu. Oke, baik ya. Bapak. Bapak mau bertanya sebentar. Untuk rangkuman, itu kemarin itu saya hanya mengambil yang akan saya pakai di PKP. Maksudnya dengan PKP dan juga nanti dengan karel. Jadi kalau dibilang di situ rangkuman, tetapi saya nulisnya itu lebih ke yang akan saya pakai, Bapak. Betul nggak ya? Ya, betul Ibu. Jadi dalam satu buku atau satu artikel ilmiah atau itu tidak harus semuanya kita kutip atau tidak harus semuanya kita jadikan referensi, hanya yang berhubungan dengan PKP atau penelitian, atau misal juga isi dari karya ilmiah yang akan ditulis nanti. Seperti itu. Ya. Sudah sesuai. Geng matenun. Terima kasih Pak. Maaf pakai bahasa Jawa. Ya. Jawab Bu, soalnya paham. Ya. Baik Bu, saya rasa dicukupkan aja ya buat Bu Eli. Kita lanjut untuk mahasiswa yang lain. Ya, setelah Ibu Eli, sekarang kita bahas mengenai tugas dari Ibu Fitri ya. Nah, setelah saya cek, judulnya itu adalah upaya meningkatkan hasil belajar matematika dengan pendekatan kontekstual teaching and learning siswa kelas 2 SDN 10 Batang Gasan, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman. Wah, sudah 2 orang guru matematika ya. Lebih tertarik ke arah matematika. Dan ya menarik ya, karena mayoritas atau pandangan banyak bahwa matematika cukup menyeramkan, tapi ternyata untuk zaman sekarang itu ya Bapak Ibu. Matematika mengasihkan. Betul, setuju Ibu. Matematika menyenangkan. Ya. Ketuanya untuk artikelnya sudah sesuai ya, jumlahnya minimal 5. Kemudian di sini saya garis bawahi adalah pendekatan pembelajarannya, yaitu contextual teaching and learning, yang dipilih oleh Bu Fitri. Kemudian jurnal yang diambil pun sudah terakreditasi ya. Di sini ada jurnal dari Undiksa, kemudian dari Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk rangkaian seperti Bu Eli tadi belum saya cocokkan dengan referensinya. Kebetulan sudah saya dapatkan juga untuk jurnal-jurnalnya. Nah, namun ya seperti yang telah disebutkan tadi, yang dirangkum atau yang dikutip ini adalah materi-materi atau pernyataan yang sesuai dengan PKP atau karya ilmiah yang akan Bapak Ibu tulis. Jadi tidak perlu semuanya. Kemudian untuk bukunya, nah ini sesuai dengan mata kuliah PKP ya. Jadi bisa materi yang disampaikan atau dituliskan dalam karya ilmiah itu bisa bersumber dari PKP juga. Namun penulisannya, mungkin di penulisannya sedikit dipadatkan seperti itu. Oke, tidak ada masalah untuk tugas rangkuman Bu Fitri. Kemudian untuk kerangka penulisannya, nah ini
dibuat lebih rinci. Yang pertama pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penulisan, metode, dan manfaat. Nah, secara umum di karya ilmiah atau dalam bentuk artikel ilmiah, biasanya kita hanya berpusat ke latar belakang, rumusan masalah, dan hipotesis. Untuk tujuan metode itu biasanya kita cantumkan di bagian tersendiri. Misalnya ada bagian metode, jadi ada bagian pendahuluan, metode, kemudian hasil dan pembahasan, terakhir kesimpulan dan daftar pustaka. Tapi itu seperti yang saya bilang tadi, kita coba menyesuaikan dengan format yang disediakan atau yang digagas oleh UT. Nah, untuk formatnya nanti bisa kita bahas di akhir ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bab 2-nya adalah landasan teori. Ya, ini teori-teori yang dikutip untuk mendukung penelitian yang akan dikerjakan. Lalu bab 3-nya ada metodologi penelitian, kemudian teknik pengambilan data dan teknik analisis. Ya. Yang keempatnya ada hasil dan pembahasan. Kemudian terakhirnya penutup berisi kesimpulan dan saran. Lalu diikuti daftar pustaka. Nah, ya seperti itu. Untuk sekali lagi untuk kerangka kepenulisan, saya tidak menentukan apakah kerangka yang ditulis Bapak Ibu benar atau salah, karena di sini kita masih sama-sama belajar ya, belajar untuk menyesuaikan bagaimana kerangka kepenulisan yang sesuai dengan aturan atau ketentuan yang dimiliki oleh universitas terbuka, khususnya untuk prodi PGSD FKIP seperti itu Ibu. Baik, untuk Ibu Fitri, apakah ada yang mau kita diskusikan? Pak, berarti pada bab Ya. Bab 2 saya tadi itu hanya sampai hipotesis, Pak. Pada kerangkanya, Pak. Ya, tidak. Itu secara umum seperti itu, Bu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita coba sesuaikan dengan ketentuan atau format yang digagas oleh UT-nya. Misal nanti setelah kita sama-sama belajar, ternyata harus mencantumkan tujuan, metode, dan manfaat, maka sudah sesuai seperti ini, Bu. Dan apabila ternyata tidak diperlukan, itu biasanya sudah otomatis langsung tercantum pada latar belakang. Jadi untuk tujuan, kemudian metode yang akan kita gunakan secara ringkas, dan juga manfaat kepenulisannya biasanya itu otomatis akan dicantumkan di latar belakangnya. Seperti itu, Bu. Oh gitu, Pak. Tuh, Bu. Ada pertanyaan lain, Ibu Fitri? Untuk sekarang udah paham, Pak. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut untuk mahasiswa selanjutnya, yaitu ada Ibu Lindawati. Nah, untuk Ibu Linda, ini judulnya meningkatkan minat baca permulaan siswa kelas 1 dengan media gambar di UPTD SDN 1 Jabung. Nah, ini Bu Linda cantumkan mengikuti format karya tulis ilmiah nanti ya. Ada nama penulisnya, kemudian nama saya langsung tercantum juga, padahal seharusnya tidak perlu ya Ibu, karena belum saatnya. Tapi terima kasih, saya hargai, saya apresiasi Bu. Kemudian untuk rumusan masalahnya, Bu Linda cantumkan mengapa minat belajar membaca itu masih rendah, kemudian media yang dipergunakan, apakah ada media tertentu yang bisa menarik perhatian dalam proses belajar membaca. Kemudian ini beberapa kutipannya atau rangkuman dari referensi yang digunakan. Ada buku dari Gerlach dan N.E. Ilai dalam Arsyad pada tahun 2010, kemudian ada buku pernyataan Angkowo dan yang lain-lainnya. Nah, ini saya masih belum begitu pasti apakah 5 pernyataan ini dikutip dari buku atau dari jurnal ya. Nanti untuk di tugas 3 atau tugas 4 bisa diberikan detailnya lagi ya untuk Bu Lindawati. Kemudian kerangka penulisannya ada pendahuluan. Nah, ini masih rinci seperti Bu Fitri tadi.
Ada latar belakang, kemudian identifikasi masalah, analisis, rumusan, tujuan, dan manfaat. Nah, di bagian keduanya ada kajian pustaka, meliputi penelitian karya, kemudian karakteristik karya. Saya rasa bukan karya ya, tapi lebih baik berfokus pada penelitian atau PKP milik Bu Lindawati. Kemudian metode penelitiannya, itu ada subjeknya, tempat, waktu pelaksanaan, deskripsi, kemudian hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, diikuti daftar pustaka dan lampiran. Nah, saya rasa ini masih berupa kerangka untuk laporan PKP-nya ya Ibu. Untuk karya ilmiah itu biasanya dibuat lebih ringkas lagi. Mungkin mirip-mirip yang tadi Bu Eli tuliskan. Ya, untuk lebih detailnya atau lebih pastinya nanti kita coba cek sama-sama di panduan untuk mata kuliah karyanya ya Bu Lindawati. Baik, Ibu Lindawati, apakah hadir? Ada yang mau didiskusikan, Ibu? Ya, sepertinya cukup ya. Ibu Lindawatinya belum ada respon. Ya, kita lanjut. Ada tugas milik Bu Mila. Bu Mila hadir? Ya, ya Pak, maaf ini lagi sambil acara. Oke, Bu. Iya. Full menyimak. Iya Pak, maaf. Oke, di sini judul karya ilmiah penerapan alat peraga manipulatif, manipulatif ya, untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pecahan dalam pembelajaran matematika di kelas 3 SDN Cihaurbeti ya. Oke. Ya sudah 3 orang ya yang berfokus pada matematika. Alhamdulillah juga. Oke, untuk rumusan masalahnya mengenai penerapan alat peraganya, kemudian penggunaannya, lalu untuk rangkumannya ini cukup detail ya, ada banyak beberapa paragraf. Diambil dari jurnal, kemudian ya ini dari jurnal ada total 5 jurnal, kemudian dari bukunya ada juga. Oke, sip. Lalu kerangka penulisannya. Iya. Nah, untuk kerangkanya paling nanti bisa dibuat lebih ringkas lagi ya Ibu Mila. Jadi maksudnya tidak perlu langsung detail seperti ini, tapi cukup poin-poinnya saja. Ya Pak. Ini bisa digunakan untuk referensi atau nanti bisa digunakan pada pendahuluan atau misal di teori dasar ketika menuliskan karya ilmiah atau laporan PKP. Jadi secara garis besar sudah cukup sesuai ya Bu. Adapun untuk kerangka penulisan karya ilmiah yang pastinya nanti saya coba share lagi ke Bapak Ibu semua. Baik, Bu Mila, ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan? Untuk sementara nggak ada Pak. Ya, bisa sambil dilanjut aja acaranya. Yang penting keduanya tetap berjalan ya Ibu. Ya Pak, makasih. Sama. Dua dulu masih hadir di web hari ini.
Wah, ini tugas yang dikumpulkan Bu Arohma udah lumayan menyerupai karya ilmiahnya ya. 34 halaman. Upaya peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia kelas 2 SD Negeri 19. Oke, di sini sudah ada abstraknya. Dan tugas. Oke. Lalu ada abstraknya juga. Ini kalau nggak salah paketnya ya, bukan pakai Kak. Nanti saya coba cek lagi. Iya, Pak. Ya. Biasa typo-typo itu hal yang lumrah ketika kita menulis. Kemudian pendahuluannya, iya. Ini ya. Kemudian ada identifikasi masalah, analisis, alternatif prioritas pemecahannya, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Oke, ada kajian pustaka juga. Ya, pengertian media gambar. Ya, bahasa Indonesia hasil belajar. Lalu, nah ini proses pelaksanaan penelitiannya. Ada subjeknya, kemudian tempat dan waktu penelitian. Nah, tapi untuk tugas 2 ini sebetulnya hanya berfokus pada melakukan kutipan ya Ibu, atau ya mengutip dari referensi. Nah, untuk Bu Arohma, kita cek di bagian kajian pustaka ini sudah mencantumkan ya kutipan secara ini masuknya tidak langsung. Kalau ya berdasarkan tulisannya ini kutipan tidak langsung karena di sini tidak ada tanda petiknya. Kemudian yang kita cantumkan itu hanya nama pengarang dan tahun terbitnya. Oke. Ya, sudah baik ya, yang digunakan itu kutipan tidak langsung. Nah, kemudian untuk metodenya, nah ini saya tidak menemukan sumber referensinya Ibu. Mungkin nanti bisa dicantumkan aja referensinya itu dari mana agar tidak terindikasi plagiasi seperti itu Bu. Oke, untuk media gambar ada referensinya ya. Ini kebanyakan kutipan-kutipan tidak langsung. Oke, ini untuk ya. Oke, ada hasilnya juga ya. Nah, hasil-hasil yang didapat ini bisa kita sesuaikan dengan referensi yang dikutip. Apakah ada kesesuaian atau misal ada perbedaan hasil. Dan itu ketika kita menemukan perbedaan hasil, bisa kita bahas, bisa kita cantumkan pendapat atau hasil analisis kita. Kenapa tidak sesuai dengan referensi yang kita gunakan? Apakah ada faktor-faktor luar atau faktor lain yang berpengaruh terhadap hasil yang kita temui, ataukah ada kondisi-kondisi yang menyebabkan hasilnya berbeda seperti itu. Dan ya saya rasa ini sudah cukup detail ya, mirip laporan untuk PKP-nya. Oke, daftar pustakanya pun ya sudah terlihat detail dan ya paling nanti untuk masukannya buat Bu Arohma saya ambil beberapa bagian, kita buat lebih ringkas lagi agar formatnya bisa sesuai dengan karya tulis atau karya ilmiah. Seperti itu Ibu Arohma. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas keduanya Ibu. Ada yang mau ditanyakankah Ibu Arohma? Oh, ternyata keluar ya. Ini terkendala sinyal. Baik, kita lanjut.
Nah, tugas kutipan dari Bu Eli. Ya, judulnya sama dengan yang pertama ya Bu, upaya meningkatkan hasil belajar matematika dalam materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pengenalan konsep secara konkret pada siswa kelas 4 SD BPO PKRI Gondolayu Yogyakarta. Iya. Nah, untuk yang pertama Bu, ini penulisnya memang 2 orang, Hartati dan Sri ya Bu? Bukan Bapak, namanya itu Sri Hartati. Itu nulisnya benar nggak sih Pak? Kan Sri Hartati, kan yang Hartatinya dulu ya? Apa? Saya lupa ya. Nah, ya untuk penulisan referensi ini, kalau misalnya penulisnya hanya 1 orang, kita ambil nama belakangnya saja, nama depannya nggak usah. Oh iya lupa saya. Berarti nama belakang Hartati, 2019 gitu ya? Betul Bu. Iya. Itu ya kalau misalnya, nah kita lanjut ke yang kutipan kedua. Yang kedua itu Pak. Ini berarti lebih tepatnya itu Wulandari dan Wardani itu ya. Wulandari dan Wardani. Ya, baik. Ya, dia nama paling belakangnya aja. Ya. Oke, satu contoh, saya rasa untuk kedepannya gak ada masalah lagi untuk Bu Eli. Dan ya, saya cek ini kebanyakan kutipannya kutipan tidak langsung ya Ibu. Artinya yang terdapat pada referensi ini Ibu parafrasekan menggunakan bahasa dan pemahaman Ibu sendiri ya Bu. Iya Pak, jadi kan ada yang sedikit dari yang di situ, lalu saya saya rangkai sehingga nanti gimana ya? Jadi kan apa yang mau saya katakan, tetapi ada dasarnya begitu Bapak dari referensi tersebut. Gitu. Baik seperti itu daripada kita mengutip langsung dengan tanda petik tadi ya, hanya copy bagian yang akan kita gunakan kita saat tempel pada tulis kita, penulisan itu agak sedikit riskan soalnya. Tapi Bapak yang maaf sebelum daftar pustaka itu kan ada yang Musetyo Gatot ini kan beliau mengatakan yang 3 tahap ini. Kalau itu kan itu saya ngambilnya dari buku, berarti itu harus saya pakai yang spasi 1 itu ya Pak? Iya nggak sih Pak? Yang spasi 1 itu rata ketika Ibu mau mengambil referensi, tapi referensi itu misalnya satu paragraf penuh seperti itu Bu. Tapi untuk bentuk yang poin atau dengan numbering seperti ini saya rasa masih nggak masalah tempat awalnya itu Bu. Oh iya, berarti boleh pakai begini ya Pak ya? Yang ini udah salah. Ya. Lalu berarti kalau misalnya ini hanya Musetyo 2021 nih Bapak, nggak pakai Gatot nih? Betul. Oh iya. Cantumkan di sebagai kutipan itu hanya nama belakangnya saja. Oh iya, siap. Ya, terima kasih. Ya. Lalu kalau yang itu Pak, daftar pustaka yang jurnal, begitukah? Nah ini kadang untuk penulisan pustaka jurnal itu berbeda-beda ya Ibu. Jadi ada yang diberi format italiknya itu bisa judulnya atau malah nama jurnalnya. Nah untuk UT saya sendiri kebetulan belum cek format validnya seperti apa. Jadi untuk sekarang kita anggap masing-masing cara penulisan yang Bapak Ibu gunakan itu nggak ada masalah ya, atau sudah sesuai yang pasti. Saya kebetulan kemarin lihatnya di buku PKP Bapak, yang daftar pustakanya yang jurnal itu. Jadi tapi betul atau enggak seperti itu? Kalau di sini itu yang di jurnal nggak ada italiknya sih Bapak. Berarti yang judulnya nggak perlu di italik apa ya? Nggak usah dimiring. Nah itu kalau aku ngambilnya dari PKP, jadi bisa kita sesuaikan juga. Misal untuk PKP judulnya itu nggak pakai italik, jadi untuk awal-awal nggak perlu sampah. Tapi
Ya, nanti saya coba cek lagi ya Oke. yang palingnya ada yang dibalik atau sebenarnya huruf tegak ya Bu. Ya, baik Bapak. Untuk penulisannya ya sudah betul ya, dari mulai nama penulisnya, kemudian tahun terbit, judul, lalu nama jurnal, dan terakhir misalnya halaman yang kita ambil, atau ya ada volumenya dulu, lalu halaman yang kita kutip. Ya maaf, bukan maksudnya halaman ini, halaman tempat artikel pada jurnal keseluruhannya, seperti itu. Oke, untuk penulisan buku pun sudah sesuai, nama penulis, tahun, kemudian judul, kota, lalu penerbit ya. Dari Wardani. Oke. Nah, biasanya untuk beberapa buat lebih pastinya nanti saya cek lagi, karena beberapa format atau beberapa referensi kadang daftar pustakanya itu menjorok, untuk baris kedua dan ketiganya bisa menjorok ke dalam, tapi itu salah satunya aja, dan yang lainnya pun ada yang sesuai seperti ini ya Bu, jadi semuanya dibuat lurus. Oke, Ya, sudah sesuai ya. belum perhatikan. Oke, makasih. Baik, kita lanjut. Selain Bu Eli, sekarang ada siapa lagi di sini? Kita cek dulu. Bu Aroma sudah, Bu Eli, lanjut ke Bu Fitri ya. Kemarin tuh kurang Pak. Minta langsung Pak. Ya. Oh iya, iya Ibu. Bapak Ibu. Kita coba lanjut bahas tugas 2 punya Bu Fitri. Nah, menulis kutipan dan daftar pustaka. Ya, ada logo UT-nya juga. Ya, ini kutipan langsung, contoh kutipan langsungnya. Ya, Bu. Yang terdapat di amali, hasil belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka. Oke. Textual learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan. Ini terdapat ya, keterlibatan siswa secara penuh. Ya, dan seterusnya. Ini Sanjaya 13. Jurnal ilmu pendidikan. Oh, iya. Nah, ini Bu. Artinya untuk yang pertama, ketika kita mau ke sumbernya atau kita mencantumkannya, yang kita cantumkan itu seperti ini ya. Yang pertama itu dari 13. Nah, seharusnya yang kita cantumkan ini adalah tahun terbitnya. 13 ini halaman 13 ya, Bu? Iya Pak. Atau bagaimana? Ya. Nah, biasanya yang kita cantumkan itu tahun terbitnya, bukan dari halaman yang kita ambil. Seperti itu, Bu. Ya Pak, tahun terbitnya. Tahun 2013. Oh, 2013. Yang kutipan yang mana Pak? Yang pertama Pak? Yang Hamali? Iya. Yang Ya, dua-duanya, Bu. halamannya Pak? Yang halamannya. pertama halamannya 13. Tahun 2003 halamannya 13. Ya, betul, Bu. Oke. Nah, lalu yang ya. Oke. Terus ini yang kutipan tidak langsungnya. Nah, ini hasil parafrase atau hasil pengubahan kalimatnya menggunakan kata sendiri ya. Iya, Pak. Dari pendapat di atas, nah dapat disimpulkan ulang. Oke. Lalu pembelajaran kontekstual Diknas dan tahun 2004 ya. 2000. Oke.
Oke, sip. Sudah sesuai ya Bu untuk penulisan kutipan langsung dan tidak langsung ini sesuai dengan anjurannya atau ketentuan yang disediakan UT. Lalu koreksinya di sini paling untuk daftar pustakanya Ibu. Biasanya penulisan daftar pustaka itu alfabetis. Jadi disesuaikan dengan abjad, bukan berdasarkan urutan Ibu mengutip dari referensinya. Misal Hamali itu yang pertama, jadi Ibu tuliskan yang pertama di daftar pustaka. Lebih tepatnya ini sesuai abjad saja Ibu dalam penulisannya. Oh iya. Berarti berdasarkan abjad namanya ya, Pak? Betul, Bu. Jadi yang namanya A itu ditulis paling awal, yang namanya mulai dari Z inisialnya ditulis paling akhir. Meskipun yang Z itu Ibu kutip pertama kali di paling awal di pendahuluan misal. Seperti itu, Bu. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Yang mau didiskusikan yang lainnya Ibu atau pertanyaan lain? Ya, saya rasa cukup ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Baik, kita lanjut ke tugasnya Ibu Lindawati. Bu Lindawati, apakah hadir? Hadir, Pak. Nah, siap Bu. Sekarang kita bahas tugas 2 punya Ibu. Nah, di sini rangkuman bacaan referensi. Oh ya. Oke. Nah, ini mulai ada kutipannya ya. Yang pertama kutipan tidak langsung dari Sujana. Yang terbit tahun 2009. Ya. Lalu ini untuk kutipan langsungnya ya, atau sama-sama tidak langsung Ibu? Hasil belajar adalah perubahan perilaku individu. Nah, ini contoh salah satu kutipan langsungnya, diberi tanda petik. Namun, ya ini kayaknya ada yang kelewat ya Ibu, tanda petik awalnya dari mana? Apakah dari hasil belajar atau dari kemampuan kalimat keduanya? Terus contoh lainnya, ini ada Davis dalam Slameto. Ya, pendapatnya, nah ini kutipan langsungnya, hasil belajar adalah pengetahuan yang diperoleh siswa sebagai hasil pembelajaran. Kutipan langsungnya seperti ini. Baik. Oke, alat peraga. Nah, di sini ada kutipannya juga, kutipan secara banyakannya kutipan secara langsung ya. Nah, pembelajaran matematika juga. Oke. Nah, untuk tugasnya Bu Lindawati ini kutipannya sudah lengkap ya, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk koreksinya, paling daftar pustakanya dicantumkan juga Ibu. Jadi untuk kedepannya paling di tugas 3 ya, itu untuk draft dari karya ilmiah yang akan Ibu publish atau yang akan Ibu tulis nanti. Dan ini untuk tugas kutipannya sudah sesuai, yaitu tadi untuk menyempurnakan atau melengkapi tugasnya, hanya perlu dicantumkan daftar pustakanya saja Ibu. Ya, untuk itu ada yang mau kita diskusikan Ibu Linda? Untuk judul saya ganti Pak, tadinya saya ambil bahasa Indonesia, sekarang Ya. saya ambil kita Pak. Tapi lupa kemarin nggak saya tuliskan gitu di atas. Ya, nggak apa-apa Ibu. Paling untuk kedepannya di tugas 3 itu bisa dilengkapi lagi ya Ibu. Referensinya, daftar pustakanya dari jurnal apa aja, judulnya, kemudian diterbitkan di jurnal mana. Karena untuk kutipan langsung dan tidak langsungnya, dari cara penulisan atau format penulisannya ini sudah tepat. Hanya itu saja. Karena daftar pustakanya tidak tercantum, jadi saya agak kesulitan untuk memverifikasinya seperti itu, Bu. Ya, tapi ya untuk teknik penulisannya sudah sesuai, Ibu.
Oke, saya rasa dicukupkan untuk tugasnya Ibu Lindawati. Kita lanjut. Tugasnya Ibu Mila. Nah, ya ini ya digabung ya. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama kutipan langsungnya adalah pengertian matematika menurut Maswar pada 2019 halaman 31. Nah ini iya ya kayaknya kelewat tanda petik akhirnya Ibu. Tidak ya awalnya ada kemudian akhirnya kelewat ya gak apa-apa Bu, wajar. Lalu yang kedua ini kutipan tidak langsung juga mengenai media pembelajaran interaktif. Oke. Nah, untuk masalah diksi atau kebahasaan, mungkin nanti akan saya koreksi lebih detail untuk secara individual ya ibu-ibu semua. Misalnya seperti ini. Nah ini sebelum tanda petik kan ada keterangan warna biru seperti ini. Nah ini artinya ada hal yang nggak sesuai. Ini harusnya tanpa spasi seperti itu Bu. Nah seperti ini. Lalu yang lainnya juga seperti ini. Ketika tanda kurung dengan yang ada di dalam kurungnya itu harusnya nggak ada spasinya. Nah, kemudian seperti ini di dalam penulisan huruf kapital itu biasanya ada ketentuannya ya. Biasanya huruf kapital digunakan pada huruf pertama suatu kalimat, kemudian untuk menyatakan nama, tempat, atau kondisi-kondisi lainnya. Adapun yang berhubungan dengan suatu pernyataan, ketika itu dimasukkan ke dalam kutipan tidak langsung, huruf kapitalnya kita fokuskan untuk awal kalimatnya saja. Nah seperti ini. Ini setelah stimulus dan respon, koma, lalu teori belajar Ausabel. Nah, kalau misalnya kita mau menyatakan teori belajarnya ini dirujuk pada Ausabelnya, maka teori T dan B-nya ini kita buat kapital. Tapi jika memang hanya membahas fokus ke Ausabelnya, maka si T-nya ini kita buat huruf kecil aja, seperti itu. Tapi ya, nanti kita perdalam lagi ketika draft karya ilmiah Bapak Ibu sudah selesai. Jadi biar lebih enak koreksinya seperti itu Bu. Dan itu pun hanya masalah diksi saja, kepenulisan. Yang penting kan konten atau isi dari karya ilmiahnya, yang penting konten atau isi dari karya ilmiahnya tersampaikan jelas dan ya para pembaca itu langsung paham apa yang Bapak Ibu tuliskan dalam karya ilmiahnya seperti itu. Itu yang lebih utama sih. Masalah kepenulisan ya ada editor atau orang lain yang bisa memperbaikinya. Nah, ya ini untuk kutipan tidak langsungnya. Ya, kita buat berdasarkan kalimat sendiri. Oke, nah ini sumber-sumbernya atau daftar pustakanya. Ya, oke. Sama seperti ya sama seperti yang sebelumnya ya, untuk daftar pustaka itu lebih baik atau sesuai harusnya itu dibuat alfabetis, jadi berdasarkan abjad, bukan dari urutan kita mengutip referensinya. Seperti itu Ibu Mila. Masih acara ya Bu Milanya. Oke, kita lanjut untuk tugas dari mahasiswa yang lain. Sekarang ada Bu Fahma. Iya Pak, hadir Bu Fahma. Baik, kita bahas tugasnya Ibu Iya Pak. Fahma, lalu ada Ibu Putri. Oke. Ya, Fahma. Ini tugas 2-nya Bu Fahma. Nah, ini
Semuanya sama dengan tugas 1 ya. Iya, masih samain Bapak. Hore pada siswa kelas 3 SD 1 kebun Pucang, Kang Dadap dengan. Oke, nah ini dari artikel 1 diambil kutipan langsung dan tidak langsungnya. Oke, kutipan langsungnya pakai tanda petik. Iya, sudah sesuai. Lalu yang kutipan tidak langsungnya. Maaf Pak, tidak ada suaranya. Ya, ya Bu, untuk kutipan langsungnya ini sudah sesuai ya, ada tanda petiknya. Dan tanda petiknya ini dipakai untuk pernyataan yang Ibu kutip. Ada suaranya. Gimana? Suaranya gimana Pak? Ya, mungkin terkendala sinyal ya, Bu Fahma. Iya. Gimana Pak, ini udah lancar. Oke. Nah, untuk kutipan langsungnya sudah sesuai ya Ibu. Kita pakai tanda. Lalu untuk kutipan tidak langsungnya, ini sebetulnya terlalu rinci ya. Kita cantumkan judul bukunya atau judul jurnalnya. Yang pasti untuk kutipan tidak langsung itu sebetulnya tidak perlu kita cantumkan secara detail referensinya dari mana. Yang penting pernyataannya, dan pernyataannya itu disajikan atau dituliskan berdasarkan kalimat yang Bu pahami sendiri seperti itu Bu. Jadi tidak tekstual, tidak benar-benar sama dengan teks yang terdapat pada referensinya. Oh iya Pak. Berarti enggak usah kayak yang langsungnya Pak. Nah, ya, yang untuk artikel pertama ini ya Ibu tuliskan dalam jurnal PGSD volume berapa, nomor berapa dengan judul ini terlalu tinggi sebetulnya Ibu. Karena kan nanti di pustaka pun tercantum ya. Oh iya Pak. Oke. Ya, terlalu rajin sih. Ya. Ya, untuk jurnal artikel kedua sama juga ya, kutipan langsungnya. Ini ya, misalnya untuk kutipan langsung ini kita ambil tanpa ada proses editing atau setting kalimat. Jadi kita gunakan tanda petiknya. Misalnya pernyataan mulai dari hasil belajar merupakan indikator keberhasilan dan seterusnya sampai ke faktor yang berasal dari guru. Nah, ketika semuanya di satu paragraf diambil langsung, diambil langsung tanpa ada proses pengubahan diksi atau kalimat atau pengubahan kata, maka ini harusnya diberi tanda petik sehingga di akhirnya sumbernya di Soeharto seperti itu. Oh iya Pak. Nah, untuk kutipan tidak langsungnya sudah sesuai ya. Di sini menurut Gross dalam Trianto pada tahun 2010 mengemukakan bahwa tujuan pendidikan IPS itu untuk mempersiapkan siswa dan seterusnya. Nah, iya Pak. Ya, poinnya seperti itu sih Bu. Untuk kutipan langsung kita ambil sesuai dengan teks aslinya, namun kita beri tanda petik. Dan untuk kutipan tidak langsungnya kita parafrasekan. Jadi disampaikan dengan kalimat atau kata-kata dari sendiri seperti itu Bu. Iya Pak, oke. Nah, untuk daftar pustakanya ya tercantum ya di sini. Penulis, kemudian tahun, judul, nama jurnal, dan ya. Nah, oke. Daftar pustaka udah sesuai belum Pak? Sinyalnya susah. Ya. Ya, untuk daftar pustaka untuk saat ini sesuai dengan daftar pustaka yang ada di PKP. Ya. Jadi penulisan untuk buku pun sama, paling nanti diperbaikinya bahwa penulisannya ini harus alfabetis ya Bu, mulai dari sesuai dengan abjad seperti itu. Sesuai dengan apa Pak? Sesuai dengan urutan abjadnya. Oh enggak ya. Iya Ya. Pak. Oke, terima kasih untuk Bu Rahma. Oh iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Kita. Ya. Nah, terakhir ada tugas dari Bu Putri.
Ini pendahuluan. Wah, ini kayaknya laporan PKP-nya ya, Ibu. Iya, Pak. Ya ya. Nah, untuk daftar pustakanya Ibu buat menggunakan huruf angka ya. Nah, ini pustaka yang pertama 1. Kemudian ini referensi yang kedua. Nah, oke. Nah, ini format yang biasanya ada dalam buku-buku tertentu ya, Ibu. Dan biasanya untuk format seperti ini di beberapa jurnal memang dianjurkan format seperti ini. Nah, namun untuk format yang digagas atau dianjurkan UT saya masih belum bisa konfirmasi seperti apa. Nanti setelah saya pelajari lebih lanjut, mungkin ada koreksi ya Ibu. Apakah lebih baik pakai format yang Ibu gunakan atau mungkin sedikit diubah formatnya. Nah, namun untuk proses pengutipannya ini saya rasa sudah sesuai ya. Kebanyakan Ibu menggunakan kutipan tidak langsung ya Bu? Iya, pakai catatan kaki langsung gitu, Pak. Ya, betul. Nah, oke. Iya. Nah, ini sama kayak Bu Arohma tadi ya, sudah setahap lebih awal. Padahal yang ditugaskannya itu hanya untuk mengutip, mencantumkan contoh kutipan langsung dan tidak langsung. Ya, sudah baik Ibu. Paling nanti untuk kedepannya saya coba cek kesesuaian dengan referensi yang Ibu gunakan, apakah memang ada beberapa kalimat atau teks yang harus diubah, atau misalnya sudah cukup untuk menghindari indikasi plagiasinya, seperti itu Bu. Dan untuk daftar pun sudah rapih ya, ini sudah siap sebagai laporan ya Ibu. Ya, untuk penulisan daftar pustakanya sudah sesuai alfabetis, kemudian oh ya, ini Ibu menggunakan format yang tahunnya disimpan di belakang ya. Iya. Nah, nanti untuk penyamaan format saya coba pelajari dulu yang dari UT itu menggunakan format yang seperti apa. Misalnya ada sedikit perubahan, nanti bisa kita buat ulang atau bisa kita koreksi bersama-sama ya Ibu. Baik, Pak. Ada yang mau kita diskusikan atau ada yang mau Ibu tanyakan? Oke, saya rasa cukup ya untuk Ibu Putri. Oke, lanjut. Kemudian yang hadir sekarang ada Bu Putri, Bu Tika. Ibu Tika udah submit tugas dulunya Ibu. Sebentar saya coba cek LMS-nya dulu. Ya, sambil berjalan ya Bapak Ibu, semisal ada kendala dalam kepenulisan atau dalam pengambilan referensi, ya nggak perlu sungkan-sungkan ya, bisa hubungi saya, bisa via LMS atau via WhatsApp, khususnya untuk Bapak Ibu yang sudah tergabung di grup Karilnya. Tugas 2.
Halo, Pak. Kok nggak ada suaranya? Ah iya Ibu, Oh, saya emang rehat. sorry, Pak. Iya. Nggak apa-apa, Ibu. Nah, kebetulan yang sudah submit tugas 2 baru 7 orang ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum, Pak Adnan, kemudian ada Bu Ada, lalu Pak Slamet, Mas Sarah, Ibu Rizkia, lalu Bu Tri, Tika, dan Bu Yofi. Ini belum submit. Masih ada itu sampai hari Minggu ya biasanya. Jadi masih beberapa itu nggak masalah. Untuk Pak Adnan dan Bu Tika ya bisa segera submit tugas duanya ya Bapak Ibu. Yes. Ora, Ibu selesai, aku wis dianu, Ibu sini kan? Ya bareng aku mau tadi. Tiga itu kapan? Apa? Bulannya. Aku kampung tuh. Mas, apa sih? Disebut benda. Apa sekolah? Aku sombong. Ora ada Ibu. Nah, baik. Karena belum ada yang mengumpulkan tugas duanya, kita lanjut dulu untuk panduan karya ilmiahnya ya. Nah, untuk struktur, format, dan sistematika karya ilmiahnya, yang pertama struktur, kita bahas struktur penyajiannya, kemudian format artikel ilmiahnya, lalu sistematikanya. Nah, ini seperti karya ilmiah pada umumnya, ada judul, nama penulis, abstrak atau abstrak, kemudian pendahuluan, metode atau kerangka pikir, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran atau rekomendasi, lalu daftar pustaka. Nah, proses pengutipannya pun ada di modul ini ya, di kegiatan belajar 1 bisa Bapak Ibu unduh. Ya, kita coba langsung ke sistematika karya ilmiahnya di halaman 39. Nah, untuk strukturnya, kita bahas struktur penyajiannya dulu. Bagian pendahuluan itu mengabarkan dapat berupa latar belakang yang menggambarkan pentingnya topik yang akan dibahas. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menyampaikan seberapa penting tema penelitian yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian tujuan penulisannya itu untuk apa, dan mungkin juga kita mencantumkan ruang lingkup penulisannya. Lalu bagian isi atau pokok pembahasannya itu adalah inti dari sebuah karya tulis, memuat hasil pemikiran atau penelitian yang disajikan dan dibahas secara lengkap dan sistematis. Lalu bagian penutupnya memuat simpulan dan harapan, atau mungkin rekomendasi, atau bisa juga tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah Bapak Ibu kerjakan. Nah, kemudian ini format penulisannya. Jenis hurufnya kita pakai Times New Roman dengan ukuran 12, lalu ukuran kertasnya 4, kita beri nomor halaman di bagian bawah tengah, lalu jarak antar barisnya atau spacingnya itu kita pakai 1,5. Kemudian baris pertama dari paragrafnya itu menjorok 1 cm dari bidang tulisan, dan tulisannya kita buat rata kiri kanan atau justify. Kemudian marginnya batas atas, bawah, kanan, dan kiri masing-masing 2,5 cm. Dan ya ini terbilang margin yang umum untuk karya ilmiah ya, baik itu skripsi ataupun karya ilmiah berupa artikel ilmiah. Kemudian jumlah halamannya, nah 10 sampai 5 halaman. Oke, jumlah halamannya itu 10 sampai 5 halaman di luar cover dan daftar pustaka. Mungkin di sini maksudnya maksimalnya 10 halaman dan minimalnya adalah 5 halaman.
Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang telah menyelesaikan laporan PKP-nya, ada beberapa hal yang bisa kita ringkas. Misalnya di bagian pendahuluan itu nggak perlu dicantumkan semua, tapi beberapa hal atau beberapa bagian yang dianggap paling penting atau yang paling krusialnya. Kemudian di bagian metode dan pembahasan atau bagian proses penelitiannya pun itu tidak perlu semuanya. Yang penting dapat meringkas seluruh proses pelaksanaan dari penelitiannya seperti itu. Nah, kemudian sistematikanya, nah ini ada judul, lalu identitas penulis, ada nama penulis, alamat email, lalu program studi yang ditempuh di UT. Kemudian abstraknya, dalam bahasa Indonesia disertai kata kunci, dan untuk format artikel baru-baru ini, lebih baik dicantumkan abstraknya juga, yang dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ada pendahuluan, nah pendahuluannya berisi hal-hal tadi ya, mengenai bisa tujuannya, kemudian latar belakang kenapa penelitian ini atau penelitian Bapak Ibu itu penting untuk dilakukan. Kemudian ada juga metodenya. Nah, metodenya ini memuat metode penelitian untuk artikel ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian. Atau selain dari metode, kita bisa menggunakan kerangka pikir. Nah, untuk karya ilmiah yang bersumber dari pemikiran dan hasil kajian, dengan menyajikan bahasan atau kajian yang bersumber dari sumber bacaan, misalnya buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain. Biasanya kerangka pikir ini kita gunakan untuk karya ilmiah yang berupa istilahnya apa ya, review atau ringkasan dari sekumpulan karya ilmiah yang lain. Sedangkan untuk karya ilmiah yang didasarkan dari penelitian praktik, biasanya kita menggunakan metode. Lalu ada hasil dari pembahasan, dan ini sesuai dengan judulnya ya, hasil dari penelitian yang Bapak Ibu kerjakan, lalu hasilnya itu dibahas apakah ada sesuai dengan tujuan penelitiannya, ataukah ada beberapa parameter atau indikator yang mungkin sedikit menyimpang atau berbeda dengan hipotesisnya. Lalu simpulan dan saran ini ya seperti namanya, simpulan dari keseluruhan penelitian yang telah Bapak Ibu kerjakan. Simpulannya seperti apa, lalu sarannya untuk kedepannya, misalnya ada adik kelas atau adik tingkat Bapak Ibu yang mengambil tema atau jenis penelitian yang sama. Apakah perlu ditambah variabelnya, atau mungkin parameternya terlalu banyak sehingga perlu dikurangi, atau ya disesuaikan dengan hasil penelitian yang telah Bapak Ibu raih seperti itu. Nah, kemudian ini rinciannya, isi dari setiap komponen dan sistematik karya ilmiah tersebut secara singkat dijelaskan seperti ini. Yang pertama dari judulnya, nah perumusan judul artikel ilmiah. Ini adalah menggambarkan keseluruhan topik kajian dan menarik perhatian pembaca. Jadi sebisa mungkin judul yang Bapak Ibu gagas itu adalah judul yang menarik. Meskipun kalimatnya cukup panjang, asalkan ada beberapa kata atau beberapa frase yang cukup menarik, itu bisa dibilang akan meningkatkan minat para pembaca karya tulis yang Bapak Ibu tulis seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada anak judul, ini tidak mengulang kata yang sudah digunakan dalam judul. Misalnya ketika kita mau berfokus pada salah satu teknik pembelajaran di sekolah, nah teknik pembelajaran ini cukup disebutkan di awal saja. Ketika dalam subjudulnya itu tidak perlu lagi disebutkan teknik yang akan kita gunakan, karena sudah ada di bagian judul utamanya. Nah, kemudian ternyata ada maksimalnya. Maksimal itu terdiri atas 20 kata. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih yang judulnya lebih dari 20 kata, nanti bisa kita koreksi, bisa kita perbaiki, kita ringkas lagi sehingga sesuai, yaitu maksimal 20 kata. Nah, kemudian untuk penulisan judulnya pun sama ya, kita menggunakan font Times New Roman, ukurannya 14, ditempatkan di tengah atau posisinya center. Nah, kemudian jika lebih dari satu baris, kita pakai spacingnya 1, lalu huruf pertama pada setiap kata dalam judul subjudulnya ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali pada kata depan dan kata penghubung, misalnya dan, atau, pada, dan sebagainya. Nah, kemudian ada nama penulis. Nama penulisnya ini kita gunakan huruf yang sama, Times New Roman, kemudian ukurannya 11, dan spasinya 1.
Nah, nama Bapak Ibu harus ditulis sebagai penulis pertama, dan nama tutor atau pembimbing sebagai penulis kedua. Dan ini tidak mencantumkan gelar akademik ya. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah menjadi sarjana di jurusan lain, misalnya sudah menjadi sarjana hukum atau sarjana sains atau sarjana yang lainnya, tapi untuk penulisan nama penulis di sini hanya mencantumkan nama lengkap Bapak Ibu, seperti itu. Begitupun untuk nama tutor atau pembimbing, tidak perlu ditulis gelar akademiknya. Kemudian nama program studi, fakultas, dan perguruan tinggi mahasiswa, dan pembimbing ditulis di bawah nama sesuai penulis artikel. Kemudian abstrak-abstraknya, yang ini abstrak itu kan bisa kita anggap adalah rangkuman secara ringkas, ya rangkuman ringkas lagi ya, maksudnya ringkasan dari keseluruhan karya ilmiah yang Bapak Ibu tulis. Intinya dalam abstrak itu biasanya kalimat pertama dan kedua atau kalimat pertama saja itu mencakup latar belakang. Kemudian kalimat selanjutnya kita cantumkan metode atau tujuan penelitian. Lalu diikuti oleh hasil penelitian dan pembahasannya secara ringkas. Misalnya kita mau bahas mengenai pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, kalimat pertama kita cantumkan latar belakangnya, kemudian kalimat keduanya kita bisa cantumkan tujuan, lalu metode yang kita gunakan, lalu hasilnya seperti apa. Setelah itu bisa juga kita cantumkan misalnya ada beberapa hal yang ternyata sesuai dengan hipotesis atau mungkin kebalikannya. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hipotesis atau referensi yang kita gunakan sehingga ada proses tindak lanjutnya. Dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kemudian abstrak ini ya saya rasa Bapak Ibu sudah paham penulisannya ya. Dibuat dalam satu paragraf, kemudian jumlah katanya berkisar antara 150 sampai 200. Lalu ditulis dalam bahasa Indonesia dan khusus untuk jurnal yang menurut pembimbing layak dipublikasi, maka pada jurnal internasional, selain bahasa Indonesia, maka abstrak pun ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi untuk abstraknya itu sifatnya kondisional ya, menyesuaikan dengan kelayakan karya ilmiah yang Bapak Ibu tulis nanti, apakah cocok untuk dipublikasikan ke jurnal internasional atau hanya sebatas di jurnal nasional. Kemudian penulisannya pun sama, kita gunakan font Times New Roman, ukurannya 11 dan hurufnya kita pakai italic, jarak spasinya 1 baris. Kemudian setelah abstrak kita pakai kata kunci atau keyword. Nah, keyword ini adalah beberapa kata kunci yang ibaratnya itu adalah khas, kata-kata khas atau ibaratnya apa ya, yang menjadi acuan utama Bapak Ibu dalam penulisan karya tulis ilmiah atau dalam tema penelitian yang Bapak Ibu kerjakan. Biasanya kata kuncinya ini berjumlah 3 sampai 5 kata dan disusun berdasarkan abjad ya, alfabetis. Lalu bagian pendahuluannya di sini memuat latar belakang, pertimbangan atau justifikasi pemilihan permasalahan yang menjadi topik artikel yang Bapak Ibu tulis. Lalu ada juga perumusan masalah yang harus dijawab pada bagian hasil dan pembahasan. Jadi tujuan, manfaat, dan fokus tulisan itu dan keterbatasan tulisan. Kemudian ada kutipan dari ahli, hasil penelitian, buku, artikel, atau sumber lain dengan ketentuannya. Nah, ini ketentuannya ya, relevan dan dapat mendukung penguatan informasi atau kerangka pikir yang digunakan dalam artikel ilmiah. Kemudian mencantumkan sumber kutipan langsung atau tidak langsung yang digunakan sesuai dengan arahan tugas 2 yang telah Bapak Ibu kerjakan. Kemudian disampaikan secara singkat. Jadi untuk bagian pendahuluan ini, kalaupun mengutip tidak perlu melakukan kutipan yang panjang, cukup dengan menggunakan kutipan yang singkat saja. Nah, maksimal sumber kutipan itu adalah 10% dari keseluruhan referensi yang digunakan. Nah, lalu pada bagian metode atau kerangka pikir, nah, yang pertama untuk metode ini digunakan jika artikel ilmiah bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi mayoritas kan Bapak Ibu menulis karya tulis ilmiah ini berdasarkan dari laporan PKP, maka kita gunakan metode. Dan dalam metodenya ini menjelaskan pendekatan, kemudian metode, teknik, dan prosedur. Berikut instrumen yang Bapak Ibu gunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran atau analisis data. Juga disertai dengan penjelasan dan alasannya. Nah,
Kerangka pikir itu digunakan ketika Bapak Ibu menggunakan artikel ilmiah yang bersumber dari pemikiran atau kajian pustaka, pendapat ahli atau sumber lainnya. Nah, saya rasa untuk kerangka pikir nggak bakal kita gunakan. Lebih fokusnya kita menggunakan metode. Lalu untuk hasil dan pembahasan, nah penulisan hasil dan pembahasan ini ya ada ketentuannya juga. Uraian pada bagian hasil dan pembahasan dibuat subjudul yang bersumber dari tujuan, permasalahan, pertanyaan, atau perumusan masalah yang tercantum dalam bagian pendahuluan. Nah, kemudian setiap subjudulnya ini diuraikan hasil dan sekaligus pembahasannya. Jadi, misalnya Bapak Ibu mengambil 3 variabel yang berhubungan dengan tema penelitiannya, maka masing-masing variabelnya itu harus dibahas dan diberikan uraiannya seperti itu. Kemudian dalam uraiannya, judul bagian ini terbagi 2, yaitu ada subjudul, berisi hasil dan pembahasan. Di bagian subjudul hasil pembahasan, isi uraiannya dijabarkan dalam sub-sub tujuan. Sub-sub tujuan, permasalahan, pertanyaan, atau perumusan masalah yang tercantum dalam bagian pendahuluan. Nah, kemudian pembimbing ini bisa dari saya sebagai pembimbing karya atau pembimbing dari PKP nanti. Tapi nanti mungkin lebih ditekankan saya yang memberikan alternatif ya untuk Bapak Ibu dalam penulisan karya ilmiahnya. Nah, ya itu untuk rincian lainnya nanti bisa kita bahas secara mandiri ya, bisa saya pelajari secara mandiri, kemudian Bapak Ibu pun bisa baca ketika ada waktu luang ya. Bukan berarti tidak menjadi prioritas, tapi ketika Bapak Ibu tidak disibukkan dengan kegiatan lain, saya menganjurkan Bapak Ibu untuk minimal membaca panduannya ini. Masalah ada beberapa hal yang kurang dipahami, nanti bisa kita bahas secara tutorial web atau bisa di luar kegiatan to web seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk simpulan dan sarannya atau rekomendasi, nah simpulan ini bukanlah ringkasan uraian, melainkan bersumber dan disarikan dari temuan yang konkret dan penting yang terdapat dalam uraian pada bagian hasil dan pembahasan sebelumnya. Nah, jadi simpulan ini ya memang simpulan kita buat dalam satu paragraf atau ya satu paragraf penuh, bukan dalam bentuk uraian. Meskipun dalam permasalahan atau latar belakangnya itu kita memberikan beberapa jenis masalah, tapi dalam penulisan simpulan ya kita buat dalam satu kalimat utuh atau dalam satu paragraf utuh, bukan dibuat seperti uraian. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam menulis kesimpulan dan saran, yang pertama, jangan mengambil simpulan yang tidak pernah dibahas dalam bagian sebelumnya. Jadi, simpulan ini harus relevan dengan utamanya itu adalah bagian hasil dan pembahasan. Kemudian yang kedua, jangan menyimpulkan sesuatu dari data yang kurang lengkap. Nah, data yang Bapak Ibu sajikan di bagian pembahasan atau metode itu sebisa mungkin disajikan selengkap-lengkapnya. Meskipun ada beberapa yang sekiranya menjadi data pendukung, nah itu bisa dikesampingkan. Yang penting data utamanya tercantum lengkap. Atau bahkan diambil dari data yang tidak ada sama sekali. Nah ini terbilang fatal ya, kita mencantumkan kesimpulan dari data yang tidak tercantum pada bagian karya ilmiah yang sebelumnya, misal dari bagian pembahasan atau dari metode. Nah, sementara itu untuk saran atau rekomendasi ini berisi tentang ide baru yang timbul dari pembahasan dan komentar berharga untuk penelitian atau kajian lebih lanjut. Nah, seperti yang tadi sempat saya singgung, misalnya hasil dari PKP Bapak Ibu ada temuan ternyata tidak sesuai dengan hipotesis awal atau tidak sesuai dengan referensi tertentu, maka itu bisa menjadi saran atau rekomendasi bagi misalnya rekan-rekan Bapak Ibu di tempat UT yang sama, atau misalnya untuk adik tingkat kakak Bapak Ibu semua, bahwa ketika mengambil tema yang saya ambil, maka disarankan untuk menambah atau misalnya mengurangi variabel yang akan digunakan. Nah, lalu untuk daftar pustaka ini sekurang-kurangnya sebuah referensi, minimalnya 5 artikel nasional atau internasional, sisanya dari buku seperti itu, dan isinya relevan dengan topik, artikel, dan mutakhir. Nah, mutakhir ini terbit dalam 10 tahun terakhir, kecuali untuk daftar pustaka yang berisi konsep dan teori klasik dari bidang keilmuan.
Misalnya kita mengambil suatu teori yang sampai saat ini masih digunakan dan itu terbit pada tahun 1900-an, itu nggak masalah. Dan referensi ini merupakan rujukan penting, artinya yang mendukung ide-ide yang Bapak Ibu sampaikan, entah itu di bagian pendahuluan, metode, ataupun di bagian hasil dan pembahasan. Kemudian daftar pustaka ini hanya memuat sumber pustaka yang benar-benar dirujuk dan digunakan dalam artikel yang ditulis. Ketika ada, biasanya ada beberapa mahasiswa di kampus lain, bukan di UT, dia itu hanya mengambil dari beberapa referensi dan betul-betul minimal hanya 10 referensi. Jadi untuk seolah-olah pustakanya itu banyak, dia cantumkan referensi-referensi yang sebetulnya tidak dia rujuk, tidak dia gunakan dalam dalam bagian entah itu pendahuluan, kemudian kajian teorinya, atau bahkan di hasil pembahasannya. Dan itu benar-benar tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Kemudian penulisan daftar pustaka ini disusun secara alfabetis dengan memperhatikan ketentuan yang dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya. Nah, nanti bab setelah ini ada mengenai kutipan tidak langsung, kutipan langsung, juga tentang daftar pustaka, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau kita diskusikan atau ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Pak, kalau boleh nanti panduannya saya minta, boleh enggak Pak? Oh ya, baik Bu. Ini soalnya buat sudah. patokan. Ya, untuk Bapak Ibu yang belum bisa belum dapat panduannya, itu sebetulnya ada di LMS. Tapi buat lebih mempermudah, nanti saya share di grup WhatsApp-nya ya. Ya, Pak. Baik, untuk kegiatan hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu semua? Insya Allah cukup Pak. Ya, baik Ibu. Tugas 3 saya lihat sudah ya Pak ya. Ya, kenapa Ibu? Tugas 3 itu kemarin sudah ada ya Pak? Ya, tugas 3 itu sudah diberikan. Namun untuk laman pengumpulannya itu mulai di kegiatan belajar 8 Ibu, jadi tunggu saja. Ya Pak ya. Ya, jadi untuk pengumpulannya memang belum waktunya. Jadi Bapak Ibu bisa berfokus dulu untuk menyelesaikan tugasnya dulu. Nah, baik Bapak Ibu, jika memang ada pertanyaan atau belum ada hal yang perlu kita diskusikan, tadi tugas-tugasnya sudah kita bahas sebagian ya, untuk Bapak Ibu yang kebetulan ada kendala baik itu di jaringan atau kondisi di tempatnya masing-masing, mohon maaf. Nanti saya coba cantumkan rekamannya ya Bapak Ibu, apabila perlu untuk disampaikan ulang. Nah, semisal tidak ada hal yang perlu kita diskusikan lagi atau Bapak Ibu sudah cukup paham dengan kegiatan web kedua hari ini, saya rasa dicukupkan saja ya Bapak Ibu. Baik Bapak. Nah, ya saya sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu semua untuk karena telah menghadiri tutorial web kedua, kemudian akan ada tutorial web selanjutnya, itu pun kita akan membahas tugas-tugas selanjutnya. Untuk masukan karya Ibu tulis. Ya, tetap semangat dalam menjalani tutorial online kali ini. Mudah-mudahan segala yang kita kerjakan ini
memberikan kebermanfaatan bagi minimalnya diri kita sendiri dan umumnya untuk masyarakat luas. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, untuk itu saya cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Ya, mohon maaf kesalahan dan saya sampaikan. Sekian dari saya. Selamat sore untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.